Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini, ketua kelas tolong diberi doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita absen dulu ya. Ya Bu, Nerja, hadir Bu. Rahma, Satya Meha, hadir Bu. Rahmat juga ya. Hadir Bu. Abel. Oke. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Lupa. Lupa ya. Kemarin kita belajar tentang sabar. Jadi sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya dan bab baru tentang takdir. Jadi di sini ada pernah dengar apa itu takdir? Bu. Apa namanya? Ketetapan Allah. Oke, jadi takdir itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk ciptaannya, takdir baik dan buruk bagi makhluk hidup. Jadi semua itu murni dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat muslim itu wajib mengimaninya ya. Jadi kita juga harus percaya dengan adanya takdir akan menjadi salah satu rukun iman. Jadi takdir itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada takdir mu'alaq. Jadi takdir mu'alaq itu adalah ketetapan Allah yang melibatkan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jadi dengan kita misalnya ini kita sholat, kita berdoa gitu ya. Nah, jadi percuma kalau kita ini cuma doa aja tapi juga sholat. Jadi manusia itu memiliki tanggung jawab untuk berusaha meskipun pada akhirnya Allah yang menentukan. Jadi takdir mu'alaq itu bisa dianggap sebagai tetap atau tidak berubah ya. Jadi tergantung pada tindakan manusia tersebut. Jadi ada dalil tentang mu'alaq yang dijelaskan pada surah Al-Mulk ayat 11 yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi contoh takdir mu'alaq itu antara lain yang pertama ada kesehatan. Jadi seseorang yang ditakdirkan sakit, tetapi dia ada usaha untuk berobat, jadi kemungkinan akan menjadi sehat. Jadi contoh yang lainnya itu ada kesuksesan. Jadi kesuksesan dalam pekerjaan atau usaha yang didapat ketika seseorang mau berjuang dan berusaha keras dan mau
mau berdoa, maka ia berkesempatan untuk sukses dan memiliki hidup yang lebih baik. Jadi yang kedua ada takdir mubram. Jadi takdir mubram adalah takdir yang ya. Nah, takdir mubram. Jadi takdir mubram adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tanpa melalui proses sebab dan akibat. Jadi takdir mubram ini takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir mubram ini memiliki perbedaan dengan takdir mu'alaf tadi. Jadi takdir mu'alaf ini terkait erat dengan upaya manusia melalui doa dan usaha tadi. Jadi sementara doa tidak dapat mengubah kenyataan yang telah ditetapkan oleh takdir mubram tersebut. Jadi ketetapan takdir mubram dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 78 yang artinya yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang utuh. Jadi jika mereka atau orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh takdir mubram ini ada 3. Jadi ada kelahiran, kematian dan keturunan. Jadi ketiganya ini termasuk contoh dari takdir mubram ya, yang bisa ditawarkan oleh manusia. Misalnya ini kelahiran, misalnya ini mau lahir misalnya Melja hamil nih. Nah, jadi mau lahir anakku mau lahir di bulan ini lah, bulan Januari tanggal ini. Jadi nggak bisa kita rencana mau tanggal tersebut. Jadi itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu. Kemudian kita tahu ya, itu rahasia Allah. Jadi selain itu peristiwa alam semesta seperti gempa, tsunami, pergerakan alam semesta hingga kiamat termasuk takdir mubram yang sudah menjadi takdir Allah yang tidak bisa diubah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, jadi sampai di sini sudah paham? Insyaallah. Baiklah, Ibu akan memberi 2 pertanyaan terkait tentang takdir tadi ya. Siapa yang bisa menjawab? Ibu tambahkan di lainnya. Oke. Apa itu tadi takdir mu'alaf? Apa itu tadi takdir mu'alaf? Takdir mu'alaf. Ketetapan Allah yang melibatkan peran manusia melalui ada usaha atau ikhtiar, ada usaha. Takdir, jadi takdir mubram itu apa? Tidak bisa diubah, tidak bisa ditetapkan Allah. Contohnya tadi apa? Kematian, kiamat, dan kelahiran. Bagi sekalian yang naik semuanya, semoga materi kita hari ini bermanfaat ya. Oke.